kalian semua itu benar. Kurang tinggi, man. Jadi kawan-kawan, di sini kita mempunyai misi bahwa di akhir 2022 anggota ADO harus mencapai 5.000 orang. Kenapa kita harus optimis untuk bisa mencapai target tersebut? Karena kita punya modal program-program kerja ADO yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi langsung saja ke materi, bahwa di sini sudah berada Ketua URC DPD Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Ketua DPC Kota Palembang, dan Ketua Koperasi bersama ADO DPD Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua Bidang Ekonomi DPD ADO Provinsi Sumatera Selatan. Baik kawan-kawan, saya akan menyampaikan 10 program kerja DPD ADO Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022. Yang salah satunya kepemilikan rumah tanpa DP, tanpa fee booking, tanpa biaya akad kredit, dan tanpa biaya-biaya yang lain. Jadi cukup kalian bayar angsuran pertama, kalian langsung menerima kunci. Ada 3 tempat perumahan yang sudah kerjasama dengan kita. Yang pertama di Merah Mata, yang kedua di Keramasan, dan yang ketiga di Gadus. Untuk 2 tempat, Keramasan dan Merah Mata, itu unit sudah tersedia. Jadi kalian tinggal melengkapi syarat atau berkas secara administrasi lengkap. Kalian bisa langsung menempati rumah tersebut dengan menyelesaikan prosesi wawancara dan verifikasi dengan pihak developer. Ya, jadi sangat begitu mudahnya. Tapi dengan catatan, secara administrasi dan secara kelengkapan itu sudah lengkap menurut developer dan pihak bank. Yang kedua, ada penambahan di ketua Diskojo. Oh ya, ada penambahan. Saya tambahkan, terima kasih Pak Oden. Ada penambahan 1 developer lagi di Sekojo, ya. Terus kalian juga mendengarkan tadi dari Pak Bu untuk developer yang baru lagi di Keramasan, ya, di Keramasan. Nah, dan ini di bawah naungan daripada Pemprov Sumatera Selatan, ya, BUMD, ya. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya, dalam hal ini daerah Sumatera Selatan, ya. Oke, ada beberapa developer lagi yang sudah melirik kita ADO untuk bekerja sama kepemilikan rumah tersebut bagi seluruh anggota driver online yang tergabung di ADO. Itu untuk kepemilikan rumah tanpa DP, tanpa fee booking, dan tanpa biaya lain-lain. Untuk yang kedua, koperasi dan UMKM. Nah, koperasi ini kawan-kawan, ini akan dikelola oleh koperasi kita. Jadi ADO di pusat sudah mempunyai badan hukum koperasi yang mungkin lebih lengkap dan konkretnya akan disampaikan nanti oleh Om Didit selaku Ketua Koperasi Bersama DPD ADO Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian UMKM yang tadi setelah dibahas oleh Pak Gubernur bahwa beliau akan memerintahkan jajaran Bank Sumsel Babel untuk memberikan fasilitas kredit lunas kepada seluruh anggota ADO. Dalam hal ini para driver online-nya yang mempunyai keluarga atau usaha sampingan di rumah, ya, akan diberikan pinjaman lunak. Artinya lunak di sini angsurannya itu tidak memberatkan kita semua. Jadi kalau misalnya kalian
berprofesi sebagai driver online, ternyata istri kalian punya usaha boba misalnya. Nah, itu akan mendapatkan bantuan usaha atau bantuan modal usaha untuk dapat meningkatkan usaha tersebut. Jadi mungkin kalau ada yang belum punya cabang, dia akan buka cabang di Lemabang, di Bukit, ya. Dan bunganya juga lunak. Yang ketiga, BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk kawan-kawan driver online sangat penting ya. Kenapa? Karena inilah sebagai proteksi kita di jalan. Bahwa kita bekerja di jalan, kemungkinan yang terjadi hanya dua. Kita ditabrak atau kita nabrak. Dan semuanya pasti akan mengalami luka-luka. Jika kalian tidak terproteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalian akan berpikir bagaimana biaya untuk pengobatan kalian di rumah sakit. Dan itu pasti akan sangat memberatkan kita, ya. Jadi di sini ADO memfasilitasi seluruh anggotanya untuk dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi 16.800 per bulan. Ya, kalian terproteksi 1 bulan. Fasilitas apa yang kalian dapatkan? Jika kalian terjadi insiden, seluruh biaya perawatan kalian di rumah sakit itu free. Jadi kalian tidak perlu memikirkan biaya pengobatan di rumah sakit tersebut. Bagaimana kalau misalnya ada tindakan bedah? Juga free. Bagaimana kalau harus masuk ICU? Juga free. Karena tidak ada limit alias unlimited sampai sembuh. Artinya kalau sampai sembuh, jika kalian dirawat kemudian karena sembuh disuruh pulang, kemudian kalian kontrol seminggu lagi setelah itu, biaya kontrol rawat pulang, rawat jalan itu pun free. Hanya dengan 16.800. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya berharap kita semua yang menjabat sebagai ketua komunitas di masing-masing komunitasnya menghimbau anggotanya untuk dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yang keempat, BPJS Kesehatan. Kawan-kawan kita semua, banyak di antara kita yang berprofesi sebagai driver online tidak mendapatkan hak BPJS Kesehatan. Betul? Jadi di ADO akan dibantu dalam pengurusan BPJS Kesehatan yang free, gratis. Ya, ada PIC-nya. Nanti juga akan kita bahas lebih lengkap dan lebih lanjut. Oke? Yang kelima, baju komunitas dan rompi URC. Bahwa sudah ada jaminan dari ketua, kita akan membuatkan baju komunitas bagi komunitas yang baru tergabung di ADO. Berdasarkan informasi yang sudah saya terima, ada kurang lebih 23 komunitas baru yang bergabung di ADO dan belum mendapatkan baju. Itu semua sudah didata, ya, dengan PIC-nya Pak Murian sebagai Ketua URC DPD ADO Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk baju rompi URC itu dialokasikan 500 rompi. Kita sudah buatkan 200, artinya kurang 300 lagi. Dan itu masih dalam proses pendataan. Jika sudah lengkap datanya dan jika sudah terbentuk komitmen kita, maka ketua akan segera merealisasikannya untuk membuat rompi tersebut. Keenam, bansos. Seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa kita akan mintakan secara kontinu atau berkesinambungan jatah beras kepada pemerintah provinsi.
bisa juga per 3 bulan, bisa per 4 bulan, atau bisa juga per setiap bulan. Yang ketujuh, pembuatan atau perpanjangan SIM gratis. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa untuk anggota yang tergabung di ADO, kita mintakan kepada pihak lantas, baik itu Polda maupun Polrestabes, untuk memberikan keringanan dalam biaya pembuatan dan perpanjangan SIM. Dan kita akan terus perjuangkan ini free. Amin. Yang kedelapan, perbaikan basecamp komunitas. Jadi kawan-kawan yang kemarin sudah terlanjur merehab basecampnya, ya. Jadi kawan-kawan, potong mengucapkan basecamp itu kayak tidak berbeda perbaikannya. Jadi misalnya dananya sekian, kita pukul rata sama kalau dapatnya kayak gitu. Jadi adil kan? Benar. Baik kawan-kawan, saya lanjutkan perbaikan basecamp ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub bahwa beliau sangat mensupport, dan sebetulnya surat untuk ke Pak Gubernur sudah saya buat, ya, dialokasikan untuk 178 komunitas roda 2 dan 58 komunitas roda 4. Jadi kawan-kawan, sudah kita hitung ya berapa total komunitas yang sudah tergabung, kemudian berapa besar anggaran yang dibutuhkan per masing-masing komunitas. Dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua-ketua komunitas yang pada hari ini bisa hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati ketua DPD DPC ADO Sumatera Selatan dan teman-teman yang semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nama saya Agus Hamzah, perwakilan dari komunitas KID. Di sini dipercaya untuk menjadi bagian PIC perumahan. Jadi apabila teman-teman komunitas ataupun paguyuban yang anggotanya ingin mempunyai rumah bersubsidi tanpa DP sesuai program ADO, maka mungkin bisa menghubungi saya pribadi ataupun Mbak Yuni untuk PIC perumahan, dan anggotanya itu sudah ada di kertas teman-teman semua. Ada saudara Evan, Ulul Asmi, Rian Trabas, dan Khadijah Masayu. Untuk konfirmasinya ataupun mau bertanya bisa melalui nomor yang sudah tertera di situ. Ya, untuk perumahan yang sudah ready, yang bisa teman-teman survei atau lihat, itu ada di Keramasan dan di Merah Mata. Itu yang sudah ready. Adapun persyaratannya itu setiap hari saya share di ketua-ketua komunitas yang tergabung di ADO. Jadi nanti dari ketua-ketua tersebut menginformasikan kepada anggotanya masing-masing apabila ingin melengkapi data-data tersebut. Dan untuk penyerahan datanya itu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Perlu diingat, untuk penyerahan data tersebut apabila sudah lengkap maka diserahkan di sekretariat ADO setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore. Setiap jam 1 siang sampai jam 5 sore. Dan adapun berkas tersebut itu dikumpulkan dalam satu map yang berbeda untuk memudahkan kami menempatkan sesuai keinginan perumahan yang teman-teman inginkan. Misal Merah Mata, mapnya warna merah. Terus untuk di Keramasan, Taman Karya Indah itu warna hijau. Dan untuk Royal Sobu, Gandus, berdekatan dengan Al-Quran Besar, itu warna kuning. Yang Merah Mata itu Grand Benua Residen 2. Nah, itu yang sudah ready di Keramasan dan di Merah Mata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin bisa teman-teman pertanyakan via WhatsApp. Di situ ada nomor saya atas nama Agus Hamzah ataupun Mbak Yuni. Itu PIC yang sudah ditentukan dari Asosiasi Driver Online. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Om Agus, jangan dulu beranjak. Jadi kalian sudah mendengar sendiri bahwa PIC dari perumahan ini yaitu Om Agus Hamzah. Tadi penerimaan berkas itu dilakukan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Mulai pukul 13.00 sampai dengan 17.00. Artinya di luar itu
kalian boleh tetap menyerahkan berkas itu ke sekretariat, namun tidak bertemu dengan PIC yang sudah ditetapkan terkait dengan program kerja perumahan. Nah, itu akan ditindaklanjuti esok. Misalnya kalian ke sekret hari Senin, akan diverifikasi hari Selasa. Nah, itu jadi misalnya kalian akan mengambil perumahan yang di grade benua merah mata, mapnya warna apa? Merah. Nah, itu harus sudah kalian siapkan sendiri. Oke, untuk ketertiban dan kemudahan mereka PIC dalam menentukan perumahan mana yang kalian pilih. Silakan kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Tolong ini. Oh, itu apa? Putro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Pak dari Komunitas Pojok. Ingin bertanya sedikit. Biasanya kalau dalam persyaratan perumahan banyak yang menutup atau terhalang dengan BI checking. Jadi di dalam program AD ini apakah masih pakai BI checking atau tidak? Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya sampaikan bahwa memang untuk BI checking itu kalau rumah bersubsidi biasanya pasti Pak ya. Cuman kita dari pihak ADU ini akan berusaha untuk bisa teman-teman ini lolos di situ itu. Artinya kalau memang terkendala, nanti datanya kita tetap kita ambil, kita saring, nanti kita pisahkan. Kemarin ketua kita Bapak Asrul itu sudah memberikan penjelasan atau jaminan masalah BI checking. Artinya kalau beliau sudah bilang seperti itu, maka akan sangat-sangat diupayakan mengenai hal BI checking. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang memang sungguh-sungguh berniat untuk mempunyai hunian sendiri, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang mungkin tidak pernah ada kesempatan sebelumnya seperti ini, saya menghimbau untuk segera mempersiapkan data-datanya agar bisa segera kami proses seperti itu. Oke, untuk tambahan untuk BI checking ini, rekan-rekan mungkin yang ada BI checking pas pengajuan untuk perumahan itu, kita harus tahu dulu level dari BI checking itu apa, kendala dari BI checking itu apa. Pertama bisa jadi dari kredit card, yang kedua bisa jadi dari leasing atau pinjol. Nah itu jadi kita bisa teruskan, kita bisa luruskan untuk menembus ke BI checking ini, untuk ambil dari perumahan. Jadi untuk setiap pengajuan kita harus tahu dulu BI checkingnya kendalanya dari mana nih, gitu. Jadi bisa kita luruskan dan bisa kita bantu untuk mengambil perumahan ini. Oke, maksudnya itu kalau kalian BI checking, ngomong masa begitu pas datang, ini ada masalah di BI checking, ini bisa kita pisahkan yang bagus dan yang bermasalah, jadi tetap bisa kita bantu. Makanya di sini bagi teman-teman yang ingin menyerahkan data ke sekretariat itu kalau bisa sangat-sangat diharapkan untuk jangan dititipkan, tapi sendiri membawa berkas tersebut. Jadi sambil teman-teman datang ke sekretariat, saya secara langsung untuk menanyakan banyak hal di situ, biar kami langsung bisa memisah berkas tersebut
apakah ini terkendala ataupun tidak gitu. Jadi kita sama-sama untuk melancarkan prosesnya gitu, Pak. Baik, kawan-kawan. Sebentar. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari komunitas Kapten CC mau menanyakan masalah perumahan. Ini tetap terkait dengan checking ya. Mungkin dari keterangan-keterangan Bapak tadi belum ada kejelasan, belum ada jaminan masalah checking berarti kan? Entah itu kendalanya di mana, dari pinjol, apa dari kredit segala lain, belum ada kejelasan, belum ada jaminan kan? Jadi yang saya mau tanyakan ini berarti kan kalau kawan-kawan yang dari yang tergabung di AD ini ada kendala di BI checking, berarti belum ada jaminan itu lolos, kan gitu kan Pak? Baik, Belum ya? udah ditangkap maksud pertanyaannya. Ya. Ada lagi? Ya mungkin itu aja Pak. Oke. Ya. Nah, sekalian, nanti saya nambah. Aduh, ini bertanya. Ayo aja betul di sini. Dulu ya. Pak Boyanto dulu, yang senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanya ke masalah katanya PE checking tadi Pak ya. Kan kita kalau sampai perumahan kan ada dua alternatif biasanya. Ada yang DP agak besar itu lolos dari PE checking. Dan kalau DP-nya kecil itu kan biasanya melalui PE checking. Nah, mana kikionya untuk mempermudah kawan-kawan nak ngambil rumah, katanya DP agak besar tuh. Siap. Agak di ini ke lolos ke kan? Oke. Mana caranya harus model itu juga? Kira. Udah dicatat. Yang lain, silakan. Ini ngerekam. Oke, silakan. Silakan itu dulu. Oh sudah, siap. Ya. Silakan. Yang sudah ngomong tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklis, perwakilan dari SDOP mau pertanyakan Pak. Perihal rumah itu kan masa harga per bulannya bisa dipres lagi apa tidak? Ya, karena kalau harga segitu kayaknya agak mahal. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua setengah. Oke, terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dari kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Sukur dari komunitas Konpas. Di sini saya menanyakan masalah perumahan di luar dari BI checking. Mungkin kita semua belum tahu Pak ya, berapa besaran kira-kira angsuran per bulan untuk 10 tahun, untuk 15 tahunnya berapa Pak? Hendaknya pada saat rakerda ini kita akan diberitahukan Pak. Nah itu, jadi misalnya 10 tahun angsurannya per bulan berapa, 1 juta sekian atau berapa, jadi tidak memberatkan driver. Nah itu aja Pak dari saya, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Kawan-kawan, kopi breaknya kawan-kawan dosa tegak biar panitia yang ngambil bagi deh. Jadi jangan prodik, oke? Biarkan duduk, biarkan panitia yang bagi dulu. Jadi panitia yang bagi ke makanan. Mau Henry atau cewek lucu mau Henry. Cewek lucu, cewek. Kaki yang depan. Dari tadi Yang depan kaki agak dalu. Ada cewek kaki putrok. Ini kami dulu putrok, jangan dulu yang cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janu Pak dari komunitas Lipo. Saya mau tanya, ini kan ada syarat dapat kepala rumah. Syarat yang nomor 6 surat keterangan usaha dari lurah. Sedangkan kalau mereka tidak ada usaha gimana Pak? Sangat terima kasih Pak, nomor 7. Terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman yang depan.
perumahan kita ini. Jadi karena usia kita yang sudah kepala ibu, nah itu terus terang kepala ibu. Kira-kira bisa tidak, mungkin. Kalau seandainya tidak bisa, kita alihkan ke anak atas nama anak, bisa tidak? Boleh, siap. Terima kasih. Itu baik. Terima kasih. Sudah cukup untuk perumahan. Terakhir. Yang ini dulu. Kaki lanjut. Oh, diwakil ke. Ayo. Ayo, lanjut. Assalamualaikum. Ya. Kalau dia masuk sini, Oke, siap. Ada lagi? Terakhir. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam maju. Dari Jawa. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Rika dari TOCP dan Mahadewi. Saya mau bertanya gini, Pak. Senang. Kalau tadi kan masalah BI checking. Terus kalau sekarang kita sudah mengajukan ke bank untuk perumahan subsidi. Tapi ternyata ditolak dari bank. Dan ternyata dari ADO pun nanti akan diadakan dengan bank yang sama. Apakah itu bisa diformalitaskan untuk kita atau akan hal yang sama terhadap bank itu sendiri? Oke. Yang pertama, satu lagi, kalau seandainya kita telah memiliki rumah sebelumnya, seperti yang Bunda Eli bilang tadi, tapi ternyata kita sudah pelunasan, rumah tersebut sudah terjual. Anggaplah karena kemarin corona harus menjualkan rumah, dan kita mau mengajukan kembali, apakah bisa masuk untuk yang perumahan subsidi? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kawan cukup ya. Mohon izin di IC perumahan Om Agus Hamzah untuk saya menjawab semua pertanyaan kawan-kawan tadi. Mohon perhatian supaya kita semua jelas dan menyerap dalam pemahaman kita semua ya terkait perumahan ini. Jadi kawan-kawan, banyak kita driver online yang maaf, semua perumahan itu atau tempat tinggal itu masih kontrak. Sepakat? Bahwasanya kita kontrak dengan biaya kontrakan 500 sampai dengan 1 juta per bulan, itu semuanya sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima atau mempunyai hak terhadap perumahan tersebut atau rumah tersebut. Di ADO difasilitasi dengan apa? Dengan kepemilikan rumah tanpa DP, tanpa biaya, semua yang sudah saya utarakan di awal. Sekarang ada tiga permasalahan, bukan dua. Permasalahan pertama yaitu kelengkapan berkas. Permasalahan kedua itu mengenai BI checking. Permasalahan ketiga mengenai umur yang sudah di atas kepala 5. Jadi kawan-kawan, karena sudah dipegang dan bekerja sama dengan ADO, tiga permasalahan ini akan kita bantu. Bahwa tadi ada pertanyaan, belum ada jaminan BI checking bisa ngambil ADO. Di ADO itu akan dipisahkan 3 berkas. Pertama, kelengkapan administrasi. Kalau tidak ada permasalahan dengan BI checking dan umur, itu akan ke meja 1. Oke, akan ke meja 1. Persyaratannya lengkap. Nah, terkait dengan kelengkapan persyaratan ini, tadi yang dipertanyakan oleh dari Kompas, ya, ada Serikandi dari Kompas, surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha ini kawan-kawan, ini berlaku hanya untuk warung biasanya.
Jadi ini berkaitan dengan warung. Bisa teman-teman, ini dibuat di kantor lurah, ya. Minta dengan pegawai kantor lurah membuatkan surat keterangan usaha. Kalau mereka menanyakan untuk apa usahanya, driver online bisa dibuatkan. Kemudian kenapa driver online? Untuk apa? Untuk digunakan apa? Untuk sebagai syarat mengambil rumah atau kredit rumah. Oke? Artinya surat keterangan usaha yang kalian khawatirkan selesai. Satu. Yang kedua, slip gaji. Apakah driver online mempunyai slip gaji? Punya. Untuk mereka yang pakai aplikator Gojek, slip gaji itu akan dikirim setiap awal bulan. Bagaimana dengan Shopee Food? Bagaimana dengan Shopee Express? Bagaimana dengan Grab? Bagaimana dengan Maxim? Oke, karena 4 aplikator tadi tidak menerbitkan slip gaji. Setuju? Solusinya teman-teman, cukup kalian print out rekening koran, rekening yang terkonek dengan aplikasi tersebut. Bahwa kalian daftar Grab diminta nomor rekening. Setuju? Bahwa kalian daftar Maxim ditanyakan nomor rekening. Ya kan? Nah, kalian cukup print out rekening koran, rekening yang connecting dengan aplikasi tadi. Selesai 2 permasalahan. Setuju? Sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu BI checking. Oke? BI checking, kawan-kawan, dari awal Ketua ADO sudah menjamin bahwa yang bermasalah dengan BI checking akan diusahakan gol. Itulah di sini kita minta dari pihak PIC perumahan, kalian bercerita dengan jujur bahwa kalian pernah punya riwayat permasalahan angsuran. Pada saat kalian menyerahkan berkas, kalian bilang ke Om Agus atau PIC yang di bawahnya, Om, aku pernah bermasalah kartu kredit. Jujur, kalau kalian tidak berani terang-terangan, BCA, ya, atau via chat. Kenapa? Karena di map itu nanti akan ditandai bahwa kalian punya masalah BI checking. Ya, berarti masuk ke meja kedua. Yang meja ke satu tadi administrasi sudah selesai, ya kan? Syarat-syarat sudah jelas. Meja kedua BI checking, berarti kalian masuk ke meja kedua BI checking. Ini akan diselesaikan oleh Ketua ADO. Bahwa Ketua ADO kita ini Ketua ASPRI, Ketua Asosiasi Perumahan, bahwa dia juga punya power di bank-bank yang bekerja sama dengan developer. Oke? Kalau kalian bermasalahnya dengan kredit leasing motor misalnya atau mobil, bagaimana Om? Masuk ke meja 2 tentang BI checking. Ketua intinya akan pasang badan memperjuangkan itu.